Halo, ketemu lagi dalam materi pembelajaran mengenai pemrograman PHP ya. Kali ini saya akan membahas mengenai hubungan antara MySQL dan PHP. Overview materi hari ini, yang pertama nanti adalah membuat database, kita beri nama kantor. Kemudian yang kedua kita buat tabel jabatan, berisi kode jabat, nama jabat, dan tunjangan. Setelah itu tabel jabatan itu kita isi dengan data. Baru kemudian kita masuk ke PHP untuk membuat koneksi antara tabel jabatan tadi, database atau tabel jabatan tadi dengan PHP. Kemudian kita akan menampilkan isi tabel jabatan di browser. Prasyarat kemampuan untuk materi kali ini setidaknya memahami pengelolaan dasar database MySQL, dan yang kedua adalah memahami dasar-dasar bahasa pemrograman PHP. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Saya di sini akan membuat lebih dahulu database kantor. Saya menggunakan adminer ya, tapi Anda bisa menggunakan SQL Yoke, MySQL Front atau PHP MyAdmin. Oke, kita awali dengan pembuatan database kantor. Create database kantor. Oke, sudah berjalan. Kemudian kita buka database kantor. Nah, ini sudah aktif database kantor. Sekarang di database kantor ini kita akan membuat tabel jabatan. Tabel jabatan tadi isinya adalah kode jabat. Kita buat karakter 2. Ini primary key. Kemudian nama jabat ini kita buat varchar 20. Kemudian tunjangan integer. Nah, saya sudah cukup. Kita jalankan, nggak ada masalah. Berarti sudah terbentuk sekarang adalah database jabatan. Kita lihat di sini strukturnya sudah benar. Belum ada data di sini. Yang berikutnya kita akan mengisikan data untuk tabel jabatan ini. Ya, kita gunakan aja perintah komennya. Insert into jabatan untuk kode jabat, nama jabat, dan tunjangan. Values-nya kita isikan dua data saja, 01 direktur, tunjangan misalnya 1 juta. Kemudian 02 adalah kepala bagian atau kabak, tunjangan misalnya 600.000. Oke, kita isikan dua data di sini. Oke, sekarang kita lihat datanya sudah muncul ya. Atau kalau kita menggunakan komen, kita perintah ambil semua field dari tabel jabatan. Oke, sudah berjalan ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke PHP. Ya, untuk masuk ke PHP saya akan menjalankan menggunakan command prompt saja. Command prompt di sini kita akan masuk ke exam docs. Kemudian di sini saya akan membuat folder baru untuk aplikasi ini. Kita beri nama misalnya pemrograman web server site ya, PWSS. Oke, kita masuk ke PWSS. Belum ada data sama sekali. Nah, di sini kita masuk ke Visual Studio Code ya, dengan nama koneksi.php. Oke, di sini kita sudah, ini program yang sebelumnya kita hapus saja. Koneksi PHP ya. Kita awali dengan tag PHP. Kemudian kita siapkan yang dibutuhkan untuk koneksi. Pertama adalah host.
kemudian usernya, kemudian passwordnya, kemudian database-nya. Ini tergantung dari MySQL yang Anda miliki, ya. Tapi kalau misalnya tempat saya, di sini saya gunakan hostnya karena lokasinya ada di komputer yang sama dengan aplikasi ini. Saya gunakan localhost, user kita gunakan root, passwordnya 123. Tapi nama database-nya adalah kantor. Kemudian di sini kita akan membuat koneksi. Ini adalah host, kemudian user, kemudian password dan nama database-nya. Hasilnya kita masukkan ke variabel. Saya namanya variabelnya adalah count. Kalau isi variabelnya nanti isi variabelnya adalah false atau gagal koneksi, maka di sini kita bisa berikan perintah untuk menampilkan tulisan gagal koneksi. Mungkin kita sertakan sebabnya juga boleh. Nah, sekali connect error seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita akan coba jalankan ya file koneksi di PHP ini. Kita simpan dulu, kemudian kita masuk ke browser lagi, jalankan. ini adalah koneksi PHP. Nggak ada pesan apapun. Ini berarti berhasil karena di sini waktu saya buat koneksi hanya muncul kalau gagal. Jadi misalnya ini saya ganti passwordnya 12 saja, maka saya jalankan ulang, akan muncul pesan error di sini. Nah, kalau tidak menginginkan tulisan warning di atas itu muncul waktu koneksi, kita bisa beri tambahkan add di depannya. Nah, ini ada gagal koneksi, penyebabnya adalah access denied for user root. Kenapa denied? Karena tadi passwordnya salah. Ini kita kembalikan lagi. Kemudian saat kita jalankan lagi sudah tidak ada pesan apapun, berarti ini berhasil. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat suatu file baru untuk mengakses isi tabel jabatan tadi dan nanti ditampilkan ke browser. Oke, untuk mengaksesnya yang pertama kita harus setiap kali akan mengakses mengakses database, maka kita harus jalankan koneksi ini, ya. Kita jalankan koneksi ini dijalankan dengan menyertakan file koneksi itu ke dalam program yang kita buat. Seperti ini misalnya. Kemudian setelah ini disertakan, berarti menyertakan seperti ini. Artinya seperti dia mengcopy file itu ke sini. Nah, seperti ini. Tapi yang mengcopy kan bukan kita, tapi yang mengcopy adalah PHP-nya ini saat dijalankan programnya. Oke, kita kembalikan semula saja ya. Include koneksi di sana. Kemudian karena sudah terdapat koneksi, kita buat query di sini. Ya, kita buat variabel untuk yang berisi query. Query-nya adalah untuk mengambil atau mengakses, memilih semua field dari tabel jabatan. Oke, cukup seperti itu query-nya. Kemudian query ini dijalankan, ya. Jalankan menggunakan tadi nama variabel untuk nama variabel untuk mengakses tadi, ya. Saya menggunakan count, maka di sini diawali dengan count, kemudian baru isi query-nya. Sini kita bisa lihat bagaimana hasilnya ya. Resultnya kita masukkan ke dalam variabel res ya.
Kemudian kalau ternyata query ini gagal, maka variabel res itu berisi nilai false. Sehingga kalau kita cek di sini, jika isi variabel res itu adalah not true ya, masih ada kata not di sini. Isi variabel res adalah not true, maka sini untuk mudahnya kita hentikan saja prosesnya. Gagal query. Ya, kalau mau dimunculkan sebabnya juga boleh. MySQL error sesuai nama koneksinya tadi. Nah, ini otomatis dia akan berhenti programnya. Sebentar, ini saya simpan dulu dengan nama jabatan tampil.php. Kalau sampai di sini berarti berhasil query. Nah, kalau berhasil query, tinggal kita ambil isi query-nya. Kita ambil dengan perintah MySQL fetch. Fetch itu adalah pengambilan data satu persatu. Ya, kita bisa melakukan pengambilan data itu kemudian kita letakkan ke dalam array yang bisa berupa numerik maupun asosiatif, atau kita menggunakan array yang hanya numerik. Itu yang ini. Kalau yang ini array bisa numerik bisa asosiatif, atau murni yang asosiatif. Kalau murni yang asosiatif, maka nanti yang kita gunakan untuk mengakses array indeksnya adalah nama field. Nah, kita pilih saja yang di sini, ya, yang menggunakan asosiatif ini. Isinya adalah hasil yang didapatkan tadi dari query, result di sini ya. Result ini masuk ke sana. Kemudian hasilnya itu kita simpan ke dalam misalnya variabel data. Jadi hasil query ini masuk ke variabel data. Nah, di sini kita tinggal memunculkan isi variabel data itu. Data, karena dipakai array asosiatif, kita bisa munculkan nama fieldnya di sini. Kemudian ada lagi yang berikutnya adalah data, nama jabat. Kita beri jarak lagi, data, tunjangan. Oke, ganti baris di sini. Nah, kita simpan, ya. Kemudian kita coba jalankan di browser. Tadi namanya bukan koneksi, tadi namanya adalah jabatan tampil. Nah, ini sudah muncul 01 direktur 1 juta. Lah, padahal ada 2 data. Kenapa kok hanya muncul 1? Muncul 1 karena kita hanya manggilnya sekali. Kalau kita pengen munculnya yang kedua, di sini kita panggil lagi seperti ini, ya, seperti ini kita panggil lagi. Maka kalau ingin dijalankan, maka akan muncul 2. Kalau ingin muncul 3, misalnya ada data banyak di sini, ya kita bisa ulangi lagi perintah-perintah ini. Permasalahannya kalau datanya sangat banyak, maka mengulang-ulang perintah yang sama seperti ini jadi tidak efektif, ya. Nah, karena ada satu perulangan yang isinya sama, maka kita bisa memanfaatkan perintah perulangan dari PHP. Misalnya di sini saya akan gunakan perintah while, ya. Kita ulang saja perintah ini menggunakan while. Apa syaratnya? Syaratnya adalah data yang diambil di sini satu-satu diambil sampai hasilnya nanti apa? Sampai hasilnya itu false, ya. Selama data itu masih true seperti ini, selama data itu masih true, nah seperti ini, maka data akan terus dimunculkan, ya. Data akan terus dimunculkan sampai akhirnya nanti waktu diambil isi data dari pengambilan res ini nanti isinya bukan true lagi, maka dia akan berhenti. Penulisan seperti ini di dalam PHP bisa kita singkat menjadi kita hilangkan di sini.
true-nya kita hilangkan ya, sehingga hasilnya cuman while MySQL fetch asosiatif ini ya, ambil dari res, dimasukkan ke dalam variabel data. Selama datanya masih ada, munculkan. Selama data masih ada, munculkan. Nah, ini kita simpan, kita coba jalankan di sini. Nah, ini bisa muncul langsung 2. Atau kalau kita tambah satu lagi datanya di sini ya, misalnya saya tambah data lagi untuk jabatan ya, insert into jabatan values. Kalau kita tidak menggunakan field, hati-hati ya, kita harus ingat urutannya. Yang pertama adalah kode jabat, kemudian nama jabat, misalnya sekretaris, kemudian tunjangannya misalnya 300 tuh agak seperti itu. Kemudian yang keempat misalnya adalah staff, tidak menggunakan tunjangan. Nah, kita tambahkan ini di tabelnya sehingga akan muncul 4 data. Kita cek di sini, apakah benar akan muncul 4 data. Nah, otomatis akan muncul 4 data menyesuaikan dengan isi dari tabel jabatan. Oke, itu konsep dasarnya. Kalau sudah tahu ini, sudah bisa paham ini, berarti sudah selesai sebenarnya. Hanya saja supaya nanti tampilannya itu lebih cantik ya, lebih mudah dibaca, maka di sini kita akan tambahkan untuk tampilan menggunakan HTML tabel. Nah, dari sini kita buat tabel. Oke ya, tabel dari sini. Ini kita tutup tabelnya di sini. Oke. Kemudian di sini kita buat untuk headingnya ya, baris pertama kita buat untuk TH-nya adalah isinya nomor. Kemudian header berikutnya adalah kode jabatan. Kemudian yang berikutnya adalah nama jabatan. Kemudian yang berikutnya adalah tunjangan. Oke, supaya lebih mudah dibaca, ini saya turunkan saja. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang di bagian di sini untuk nomor kita buat variabel nomor awalnya dengan 0 ya. Kemudian setiap kali perulangan nomor ini kita tambah 1. Setiap kali perulangan maka akan terbentuk baris baru. Jadi kita siapkan tabel row-nya. Kemudian nanti diakhiri di bagian terakhir adalah closing untuk tabel row. Setiap data di sini, oh ya, untuk nomor kita munculkan dulu di sini nomor. Tabel data, di sini kita buat nomor. Kemudian yang berikutnya adalah data. Kita buat di dalam kurawal untuk variabelnya ya, supaya bisa langsung disambung dengan apa namanya, bisa disambung dengan string. Karena kalau array tidak bisa langsung dimasukkan dalam string ya, jadi lebih aman kalau kita menggunakan kurawal ini. Oke, di sini kemudian kita tutup menggunakan td di sini. Oke, ini kita coba dulu ya, kita jalankan dulu. Nah, sudah muncul tapi tidak ada apa namanya, tidak ada garis-garisnya. Kita tambahin garis dulu di sana. Tabel folder 1 style mungkin yang
collapse-nya kita buat collapse biar enggak terlalu tebal tampilannya. Nah, jadi seperti ini ya. Misalnya kita buat Oke, sudah seperti ini ya. Kemudian di sini mungkin di atasnya kita tambahi suatu judul data jabatan. Oke, sudah jalan. Untuk tunjangan, karena di sini kita harapannya adalah rata kanan karena ini angka, maka di sini kita bisa buat untuk tunjangan, khusus tunjangan di sini kita buat align-nya rata kanan ya. Kemudian rata kanan ya, kita lihat rata kanan, hanya tampilannya mungkin belum ada pemisah ribuan. Kita bisa tambahkan pemisah ribuan. Karena ini fungsi, maka kita tidak bisa menggunakan kurawal. Kita sambung saja untuk manggil fungsi number format untuk menampilkan pemisah ribuan dari tunjangan. Kurawal kita hapus, kita sambung lagi di sana. Nah, sudah terbentuk di sini. Seperti tampilannya seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya ingin dipindah lagi, tinggal masalah warna, misalnya TR di sini judul paling atas kita buat warnanya adalah misalnya aqua. Kita lihat tampilannya. Oke. Kemudian kalau nanti ganjil kita buat kuning, kalau genap kita buat hijau misalnya gitu ya. Nah, ini kita bisa atur di sini. Kalau nomor itu di modulo 2 kok sama dengan 0, berarti dia genap, maka yang dimunculkan adalah TR dengan style background colornya misalnya kuning ya. Sedangkan kalau dia ganjil, selain itu warna diganjil ya, kalau bukan genap berarti harus diganjil, stylenya kita buat misalnya abu-abu seperti ini kira-kira. Kita coba dulu. Nah, sudah bisa belang-belang seperti itu ya. Oh ya, yang abu-abu warnanya kita buat putih. Oke, serasa itu ya. Tadi Anda lihat bahwa dasarnya tidak terlalu sulit, hanya ini jadi terlihat kompleks karena kan dibuat tambahan tampilan menggunakan HTML dan CSS. Jadi saya harap Anda tidak kebingungan masalah itu ya. Karena dasarnya sudah dapat tadi, sehingga ini hanya masalah hiasan saja tampilannya. Oke, saya rasa itu kita lanjutkan lagi di bagian kedua.